Sahabat Intelligence, prinsip utama investasi saham sesungguhnya adalah bagaimana memilih saham yang akan dibeli dan kapan saham tersebut boleh dibeli. Hal tersebut akan diketahui berdasarkan analisa fundamental serta analisa teknikal dari setiap saham. Apa maksudnya? Analisa fundamental adalah untuk mengetahui kinerja dari suatu perusahaan. Dan berdasarkan itu, Anda bisa memutuskan apakah saham tersebut layak beli atau tidak. Semakin bagus kinerja dari perusahaan dimaksud, semakin layaklah saham itu untuk dikoleksi. Sedangkan analisa teknikal akan menggambarkan kapan sebaiknya saham tersebut dibeli atau kapan harus dijual. Pendeknya, dalam berinvestasi di pasar modal, tentukan dulu keranjang saham yang layak untuk dibeli berdasarkan analisa fundamental. Langkah berikutnya adalah memilih saham-saham mana saja yang akan ditransaksikan. Tentu saja, kalau harga saham tersebut cukup murah, maka pada saat itulah saham tersebut Anda beli. Bagaimana langkah-langkah konkretnya? Pertama, siapkan sekeranjang saham yang siap untuk Anda beli. Caranya sederhana. Cermati analisa para analis pasar modal yang banyak ditulis di berbagai surat kabar. Lalu berdasarkan analisa tersebut, pelan-pelan Anda kumpulkan saham-saham yang dimasukkan dalam daftar potensi beli bagi portofolio saham Anda. Katakan, Anda sudah memilih 10 saham yang menurut secara fundamental kinerjanya menjanjikan. Apakah langsung boleh dibeli? Jelas tidak. Itu adalah kandidat saham saja. Langkah selanjutnya, Anda mesti meneliti kembali saham-saham itu ada di sektor apa saja. Jangan sampai ke-10 saham yang Anda lirik itu berada pada sektor yang sama. Sebab mereka adalah pesaing yang kinerjanya bisa saling bertabrakan. Konkretnya, Anda mesti memilih saham-saham dari sektor yang berbeda. Ini disebut dengan diversifikasi sektor. Misalnya ada saham yang bergerak di perbankan atau keuangan, saham di sektor pertambangan, saham di sektor perkebunan, saham di sektor properti, dan lain sebagainya. Tentu saja belum semua sektor tersebut akan cemerlang, sebab faktor ekonomi makro akan mempengaruhi kinerja pada masing-masing sektor. Oleh karena itu, pilihlah saham dari sektor-sektor yang karakteristiknya cukup Anda kenal secara pribadi. Ini akan memudahkan Anda mencerna analisa fundamental yang sudah disiapkan para analis. Setelah Anda memutuskan sektor mana yang menjadi prioritas Anda, barulah kemudian Anda pilih beberapa saham dari sektor-sektor tersebut. Anda tidak perlu memilih banyak saham, apalagi jika dananya terbatas. Cukup memilih 4-5 saham saja, misalnya dari 2 atau 3 sektor. Dengan demikian, Anda bisa fokus pada saham-saham tersebut. Sekarang Anda sudah memiliki beberapa alternatif kandidat saham. Tapi apakah saham-saham tersebut masih cukup murah atau sudah mahal? Ini sangat penting, karena kendati Anda membeli saham bagus, namun kalau harganya sudah mahal, maka potensi kenaikan harganya tinggal sedikit. Oleh karena itu, Anda mesti bisa menentukan saham-saham yang berkualitas tetapi harganya masih cukup murah. Bagaimana menentukan sebuah saham murah atau sudah kemahalan? Banyak konsep mengenai hal ini. Namun pendekatan yang paling sederhana adalah dengan menghitung PER, Price Earning Ratio, atau harga saham tersebut dibandingkan dengan laba perusahaan dimaksud. Selain itu, Anda juga bisa melihat ROE, Return on Equity, alias imbal hasil dari modal perusahaan itu sendiri. Beberapa kalangan menganggap ROE yang baik adalah 2 kali tingkat suku bunga bank. Kalau saat ini suku bunga berkisar 5%, maka ROE perusahaan mestinya ada di atas 10%. Itu berarti, jika ada saham yang ROE-nya di atas 10%, maka saham tersebut secara fundamental tergolong baik. Kedua, cermati analis teknikal dari masing-masing saham yang sudah Anda seleksi secara fundamental. Ini untuk memberikan informasi kapan saham-saham tersebut mulai bisa dikoleksi. Bagaimana caranya mencermati analisa teknikal? Banyak analis memberikan gambaran dalam bentuk grafik, bar chart, dan lain sebagainya, yang kemudian akan diimbuhi oleh rekomendasi buy, sell, hold, dan juga target price dari saham dimaksud. Tidak ada yang keliru dari analisa semacam itu. Tapi, tidak juga memberikan jaminan bahwa rekomendasi para analis itu akan jitu dan sesuai kenyataan. Kenapa? Karena harga saham bukan terbentuk dari aspek fundamental saja, tetapi juga dari aspek sentimen pasar. Analisa teknikal menggambarkan terbentuknya sebuah harga yang dikaitkan dengan sentimen pasar pada saat itu. Contohnya,
Ketika krisis melanda pasar modal, tidak peduli saham berfundamental bagus maupun jelek, semuanya mengalami kejatuhan harga. Kenapa demikian? Karena hampir seluruh investor menjual sahamnya dan lebih suka memegang cash. Itu berarti harga yang digambarkan oleh technical analysis sangat dipengaruhi oleh suasana kebatinan atau psikologis investor yang setiap saat bisa berubah. Namun lepas dari itu, analisa teknikal ini bisa memberikan sinyal beli atau sinyal jual dari suatu saham. Dan sinyal itu bisa Anda pertimbangkan untuk kapan membeli atau menjual saham. Bagaimana rumus sederhananya? Banyak konsep yang mengulas soal technical analysis, tetapi konsep yang paling sederhana adalah harga saham diperkirakan akan naik kembali setelah menyentuh level paling dasar dari harga yang pernah terbentuk sebelumnya. Untuk mengetahui level dasar tersebut, cermati pergerakan harga saham tersebut dalam kurun waktu 1 tahun atau 6 bulan terakhir. Jika harga saat ini sudah berada di bawah pergerakan harga rata-ratanya dan mulai mengalami peningkatan, maka itu bisa dianggap sebagai indikator untuk siap-siap membeli saham dimaksud. Selamat mencoba!